Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindia Naimah Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tugas algoritma yang kelima tentang flowchart dokumen. Di sini saya akan mengambil judul Sistem Rekam Medis berbasis website dengan metode flowchart. Pendahuluan dalam bidang kesehatan, penerapan sistem informasi menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, di beberapa praktik pencatatan rekam medis secara manual masih banyak ditemukan, seperti pada bidang praktik yang mencatat data pasien dalam buku fisik. Sistem manual ini memerlukan waktu lama untuk mencari data, rentan kesalahan penulisan, dan beresiko kehilangan data pasien. Oleh karena itu, diperlukan sistem rekam medis berbasis website untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan pelayanan, keamanan, serta kemudahan dalam mengolah dan mencari rekam medis pasien. Tujuannya, yang pertama adalah mengimplementasikan sistem informasi rekam medis pada bidang praktik mandiri. Kemudian ada meningkatkan efisiensi waktu dalam pelayanan pasien, dan terakhir memberikan solusi inovatif dan efektif dalam mengatasi permasalahan rekam medis manual. Manfaatnya bagi bidang praktik mandiri untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pencatatan data pasien. Kemudian mempermudah pengelolaan data pasien dan pelaporan kesehatan. Bagi pasien, dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan akurat, dan data kesehatan lebih aman dan terjaga kerahasiaannya. Dan bagi pengembang sistem, dapat memberikan pengalaman yang mengembangkan sistem informasi berbasis website khusus di bidang kesehatan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini menghasilkan sistem rekam medis berbasis website yang diimplementasikan di bidang praktik mandiri. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan web database MySQL dengan bantuan framework SMIP dan Visual Studio Code. Sistem ini dirancang untuk mengatasi permasalahan pencatatan rekam medis secara manual yang memerlukan waktu lama dalam pencarian data, rentan terhadap kesalahan penulisan, serta beresiko kehilangan data pasien. Kemudian ada sistem rekam medis ini berguna memiliki beberapa fitur utama, antara lain registrasi dan login pengguna, penggunaan pengelolaan data pasien, pengelolaan data pegawai, pengelolaan data obat, pencatatan rekam medis, dan pencetakan laporan. Kemudian selanjutnya ada bahasa pemrograman. PHP digunakan untuk membangun backend sistem, menjalankan proses CRUD atau create, read, update, and delete. Kemudian ada database yang digunakan untuk menyimpan data pasien, data pegawai, data obat, dan data rekam medis. Framework dan tools, SMIP sebagai local server untuk menjalankan aplikasi secara offline. Kemudian ada Visual Studio Code digunakan sebagai code editor dalam pengembangan aplikasi. Yang terakhir ada keamanan sistem yang dilengkapi dengan enkripsi pasien, password, dan validasi input untuk mencegah serangan injection. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan yaitu efisiensi dan akurasi. Sistem mempercepat proses pencatatan dan pencarian data pasien dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian ada keamanan data yang lebih aman dari kehilangan dan kerusakan dibandingkan metode pencatatan secara manual. Kemudian user friendly. Antarmuka sistem dirancang sederhana dan mudah digunakan oleh pegawai atau bidan. Yang kekurangannya yaitu keterbatasan fitur. Sistem belum memiliki integrasi dengan e-prescription dan e-billing. Kemudian ada keterbatasan akses. Sistem ini masih berbasis lokal sehingga hanya bisa diakses di tempat praktik bidan, belum mendukung akses online. Baiklah, kesimpulannya yaitu sistem rekam medis berbasis website ini berhasil diterapkan di bidang praktik mandiri Haji Murtinawita, SSC, dan mampu meningkatkan pelayanan, keamanan, dan kecepatan dalam mengelola serta mencari rekam medis pasien. Sarannya, yang pertama ada pengembangan lanjutan, integrasi dengan sistem lain seperti e-prescription dan e-billing untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Kemudian untuk meningkatkan keamanan, enkripsi data pasien untuk menjaga kerahasiaan data kesehatan. Yang terakhir ada user training, yaitu memberikan pelatihan kepada pengguna, pegawai, dan bidan untuk memaksimalkan penggunaan sistem. Ini adalah referensi yang saya ambil dalam pembuatan PPT ini. Itu saja dari saya. Bila saya bersalah kata, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.